Hai, welcome back di channel Teman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant lovers, plant addicts, plant hobbies, plant parents, plant moms and dads, dimanapun teman-teman semua berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode kali ini, sudah setahun sejak saya mulai mengkoleksi beberapa spesies tanaman, sudah lebih dari 100 spesies tanaman yang saya rawat, yang saya coba pelihara. Di akhir-akhir ini memang ketika saya mengkoleksinya, saya lebih banyak melakukan pembelian secara online. Karena memang ada beberapa hal keuntungan ketika saya melakukan pembelian secara online dibandingkan dengan secara langsung beli di lapak penjualnya. Memang ada beberapa plus minusnya masing-masing ya. Tapi kali ini sih bukan tentang plus minus ketika saya membeli tanaman secara online maupun langsung di pembelinya, tetapi adalah mungkin berbagi pengalaman juga dengan teman-teman plant antusias dimanapun berada. Salah satu tips mungkin yang saya dapatkan ketika membeli tanaman adalah apakah kita akan membeli bonggol, atau kita akan membeli tunas, atau kita akan membeli daun pancing, ataupun kita akan membeli tanaman yang sudah siap pajang. Jadi memang dalam keterbatasan dana jajan tanaman, mungkin saya mewakili dari teman-teman plant antusias yang memiliki dana jajan tanaman terbatas, tetapi kita ingin memiliki tanaman yang mungkin memiliki harga yang cukup mahal. Jadi salah satu tipsnya atau beberapa yang kita dapat lakukan adalah dengan membeli tanaman dalam harga murah, tetapi memang agak sedikit apa yang namanya intrik gitu ya, maksudnya agak sedikit menyesatkan ketika kita membeli secara online, karena memang kita akan sangat sulit untuk menentukan kualitas tanaman hanya dari gambar yang terpampang di etalase. Jadi yang pertama adalah ada beberapa pilihan ketika kita memiliki dana terbatas, tetapi kita harus membeli tanaman. Apakah itu bonggol, tunas, daun pancing, ataupun tanaman yang siap pajang. Yang saya akan eliminasikan pertama adalah tanaman yang siap pajang. Mungkin contohnya adalah ini mungkin adalah contoh saja ya, ini adalah Philodendron gloriosum yang sudah remaja, yang sudah cukup menampilkan dari karakteristik tanaman tersebut, sehingga memang walaupun belum berumur dewasa, tetapi gloriosum ini sudah cukup memiliki karakteristik yang kita bisa nilai bahwa ini adalah Philodendron gloriosum. Jadi dalam ukuran yang siap pajang seperti ini mungkin akan di luar dari jangkauan dana jajan tanaman yang kita sediakan, karena mungkin harganya akan cukup mahal. Yang kedua yang saya akan eliminasikan adalah ketika kita harus membeli bonggol, karena memang beberapa penjual online juga memberikan pilihan bonggol. Memang akan sangat sulit ketika kita harus menentukan, karena kita tidak mengetahui bahwa bonggol itu benar-benar seperti yang tertera namanya di dalam etalase, karena kita tidak tahu bagaimana bentuk rupa daunnya, warnanya juga, karakteristik ketika dia mungkin masih dalam keadaan muda, dalam keadaan juvenile gitu ya. Jadi memang akan sangat sulit karena tidak ada karakteristik yang bisa kita perhatikan, yang kita bisa perbandingkan dengan mungkin ketika kita melihatnya di dari referensi di Instagram ataupun di foto-foto yang kita punya gitu ya. Jadi memang bonggol
akan saya eliminasikan, karena memang walaupun memiliki harga yang sangat murah, tetapi bonggol eh, bisa kita eh, tidak bisa kita jadikan jaminan bahwa tanaman yang kita beli akan sesuai dengan ID-nya. Walaupun dari pengalaman yang saya alami, ada satu tanaman yang bisa saya membeli bonggol tetapi memang tumbuh, yaitu Anthurium magnificum verde. Itu saya beli bonggol tetapi memang ketika tumbuh memang benar-benar bahwa itu adalah magnificum verde. Jadi memang agak sangat gambling gitu ya. Jadi tidak bisa kita pastikan menjadi patokan bahwa bonggol adalah salah satu pilihan yang tepat. Salah satu contohnya yang tidak sesuai adalah ini. Ini adalah Amidium medium hijau. Ini saya beli mungkin sudah setahun umurnya. Jadi ketika memulai koleksi tanam di Oktober 2019 ya. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang termasuk awal ketika saya membelinya. Saya titip teman yang memiliki aplikasi online dan saya meminta untuk dibelikan. Di situ terpampang bahwa ini adalah terletak namanya di dalam etalase bonggol Monstera philodendron, karena saya sama sekali tidak tahu philodendron apa secara spesifik disebutkan. Akhirnya saya mencoba membelinya. Jadi ada sebenarnya empat bonggol yang saya beli, tetapi yang tumbuh hanya satu. Dan ketika tumbuh ternyata memang ini adalah bukan Monstera, bukan juga philodendron, tetapi ini adalah Amidium medium hijau. Dan sudah setahun ini katakanlah ini adalah tanahnya ya, dari batangnya. Dan mungkin ini adalah salah satu karakteristik dari Amidium medium yang memiliki tanah panjang seperti ini, tetapi memang di setiap ruasnya tidak selalu tumbuh daun. Jadi setelah dari ini baru di sini memiliki daun yang seperti ini. Ini adalah salah satu mungkin bisa dijadikan pelajaran bahwa bonggol bukan menjadi satu patokan ketika kita harus membelinya. Jadi tanaman yang siap panjang, yang sudah dalam keadaan besar, memiliki karakteristik yang memang sudah pasti, sudah kita eliminasikan, dan bonggol juga sudah kita eliminasikan. Jadi tinggal ada dua pilihan, yaitu apakah kita akan membeli tunas atau daun pancing. Sebenarnya agak cukup riskan juga sebenarnya ketika kita membeli daun pancing, karena memang memiliki waktu aklimasi di dalam rumah kita yang cukup lama. Ini adalah contohnya adalah Philodendron pastazanum. Di dalam tokonya disebutkan bahwa di situ adalah satu daun pancing dengan OTW 2 daun tunas ya. Ini dibeli pada tanggal 28 Oktober 2021. Yang dijual adalah Real Picture seperti slide berikut ya. Sudah ada tunasnya juga. Ini dijual di toko Greenhouse Plant di Tokopedia. Saya membelinya di situ pada tanggal 28 Oktober. Dan seperti biasanya ketika saya mengharapkan Real Picture yang datang, maka yang saya harapkan adalah daun pancing yang sudah memiliki tunas seperti yang tertera di etalase, karena memang diuraikan di dalam ulasannya bahwa di situ pastazanum itu memiliki tunas gitu ya, OTW 2 daun. Dan ternyata ketika tiba di rumah hanyalah daun pancing yang belum ada tunasnya. Jadi memang memang Real Picture tetapi sesuai dengan ID gitu ya, tetapi ternyata tidak
dijual sesuai dengan yang di dalam etalase foto. Jadi menurut saya real picture adalah ketika penjual benar-benar menjual tanaman yang ada di dalam etalasenya. Itu adalah real picture gitu ya. Ini memang sesuai dengan ID, tetapi pic atau gambar yang tertera di etalase hanyalah contoh gitu. Jadi ini adalah salah satu resiko ketika kita membeli di online ya. Ini adalah yang saya harapkan, membeli dengan sudah daun pancing dengan yang sudah bertunas, ternyata yang saya dapatkan adalah daun pancing saja. Kemudian yang menjadi pilihan selanjutnya adalah apakah kita akan membeli yang tunas. Di sini sudah ada tunas dari Philodendron McDowell. Ini saya beli pada tanggal 9 November, jadi selang seminggu gitu ya dari Philodendron Pastazanum. Ketika sama-sama dewasa, mereka memiliki kesamaan tumbuh kembang daun yang sama. Jadi ada beberapa perbedaan yang tipis gitu ya, tetapi saya tidak akan membahasnya di sini. Jadi ini adalah pada tanggal 28 Oktober dan ini adalah pada tanggal 9 November. Jadi selang satu minggu gitu ya. Ini Philodendron Pastazanum dan ini adalah Philodendron McDowell yang saya beli dalam keadaan tunas. Ini saya beli di Kaisa Floris. Dikatakan di situ ini juga adalah real picture gitu ya. Kemudian saya merekomendasikan banget ketika penjual benar-benar menjual tanaman yang sesuai dengan foto, bahwa tanaman yang difoto adalah yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi dalam range harga yang hampir sama juga, jadi Pastazanum ini dan McDowell ini memiliki harga yang hampir ya berbeda sedikit, tetapi dalam range yang sama, yang terjangkau dalam jajan tanaman saya. Akhirnya saya membeli yang tunas dan saya juga membeli Pastazanum dalam bentuk yang daun pancing. Jadi apakah saya akan membeli jika bisa memilih gitu ya, dalam jika saya bisa memilih dalam range harga yang sama, apakah saya akan membeli tunas seperti ini atau daun pancing, maka saya sangat merekomendasikan ketika kita membeli dalam keadaan yang sudah bertunas, karena daun pancing terutama yang memang memiliki tanpa tunas gitu ya akan memiliki waktu lebih lama untuk beraklimasi, untuk menyesuaikan dirinya di dalam rumah kita, dan butuh waktu lama untuk menumbuhkan tunasnya. Jadi ketika sudah dalam keadaan tunas seperti ini, dia akan lebih mudah, cepat gitu ya. Seperti di sini sudah ada tunas barunya ini, jadi dia tidak akan membutuhkan waktu lama jika akan kita bandingkan nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan nanti, karena saya yakin ketika kita membeli yang sudah memiliki tunas akan lebih cepat tumbuh gitu ya. Jadi pilihan terbaik adalah ketika kita membeli tanaman adalah yang sudah dalam keadaan tunas walaupun kecil, karena memang disesuaikan dengan jajan tanaman yang kita sediakan gitu ya. Salah satu contohnya juga adalah ini adalah Philodendron Billietiae. Saya beli pada tanggal 31 Agustus 2021. Di dalam etalase juga digambarkan bahwa Billietiae ini juga memiliki tunas. Penjualnya juga mengatakan real picture gitu ya. Dijual di toko Veronica Garden. Tetapi ketika saya mendapatkan, sama sekali tidak memiliki tunas. Jadi benar-benar hampir seperti fresh cutting, hanya memiliki satu akar panjang. Setelah 2 bulan ini baru
dia muncul satu tunas seperti ini. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan, Biliaceae ini baru memiliki tunas. Jadi memang cukup lama untuk tanaman beraklimasi, mengadaptasikan dirinya dengan iklim mikro di dalam rumah kita, baru dia akan tumbuh. Jika dibandingkan dengan Philodendron Paraiso-Verde yang selang seminggu ketika saya bandingkan dengan Philodendron Biliaceae ini saya beli pada tanggal 25 Agustus 2021 di toko Meldini Nursery. Ini juga real pictures, satu daun aktif gitu ya, jadi sudah tunas. Tidak cukup lama untuk Paraiso Verde ini untuk tumbuh, berkembang, dan sekarang sudah memiliki 5 daun dan 1 tunas. Jadi memang sangat-sangat merekomendasikan untuk terutama bagi teman-teman seperti saya yang memiliki dana jajanan terbatas untuk membeli tanaman yang sudah dalam keadaan tunas, daun aktif, bukan daun pancing. Jikapun dalam harga yang sama tidak ada pilihan lain dan harga terbaik yang ada adalah daun pancing, setidaknya daun pancing itu sudah memiliki tunas. Itu adalah tips yang saya mungkin bisa bagikan kepada teman-teman. Apakah kita akan membeli bonggol, tunas, daun pancing, ataupun tanaman yang sudah siap panjang di dalam jangkauan dana jajan tanaman yang kita sediakan untuk membeli tanaman. Pilihannya adalah kita membeli tanaman dalam keadaan tunas daun aktif, jadi akan lebih cepat. Jadi saya sangat sangat positif sekali, sangat ini Philodendron McDowell ini juga akan sangat lebih mudah tumbuh dibandingkan dari Pastazanum yang saya perlihatkan tadi sebelumnya ya. Jadi pilihannya adalah sebaiknya teman-teman juga membeli tanaman tunas daun aktif karena akan lebih mudah untuk tumbuh gitu ya. Jadi itu adalah hal yang bisa saya bagikan ketika saya membeli tanaman secara online, karena memang belakangan saya lebih banyak melakukan pembelian secara online, dan saya sangat merekomendasikan dari toko Meldini Nursery dan Reisa Floris. Untuk linknya saya bagikan di job description-nya. Di sana keduanya menjual tanaman dalam harga yang sangat bersaing. Menurut saya dalam jangkauan dana jajan tanaman yang kita miliki sangat murah gitu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali dari toko Reisa Floris dan Meldini Nursery di Tokopedia. Tetapi teman-teman jika ingin melihat dari toko Greenhouse Plant dan Veronica Garden, juga mereka menjual tanaman yang sebenarnya juga sangat terjangkau gitu ya, sangat murah, harga sangat bersaing. Tetapi memang dari pengalaman yang saya dapatkan bahwa mereka tidak mengirim barang yang sesuai dengan foto walaupun ID-nya sama. Jadi memang itu saja sih, karena menurut saya adalah ketika penjual mengatakan real picture, maka yang tanaman yang akan kita dapatkan adalah tanaman yang sesuai dengan foto yang dipampang. Itu adalah hal yang bisa saya bagikan untuk episode kali ini. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman membeli tanaman yang sudah tunas aktif seperti ini dan seperti Philodendron McDowell. Jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe dari channel Taman Kebun Dalem dan Philodendron Paraiso Verde dan Philodendron McDowell. Sampai jumpa lagi di episode mendatang di tema-tema yang lain lagi. Terima kasih, bye bye, salam.